Jadi kunci memasak itu adalah konsistensi kita. Jadi kalau konsisten, bumbunya konsisten Ya. terus, berarti kita bisa masak. Hanya bisa buat, lain lagi dengan bisa masak. Oh, Ya, kalau hanya bisa buat, mungkin hari besok lain rasanya lagi. oke. Makanya Kalau sekarang koleksi. kalau otomotif udah usah ngelawan lah. Oh, ya. Saya tahu A sampai Z Oh, gitu otomotif. ya. Kalau ngelawan sama otomotif rugi. Iya, iya. Karena saya suka otomotif. Waktu Pak Mangku Pasti ke jabatan kedua, Ya. Puspoyogo maju jadi gubernur. Ya. Paketnya saya lagi. Oh, begitu. Iya, sudah dandan mau foto, mau mulai share sosialisasi ke bawah. Sosialisasi, ya. Bu Mega langsung potong, Hmm. berikan Pak Mangku Pasti lagi sekali. Oh. Tapi Puspoyogo biar nggak ngambek diambil jadi wakil. Pokoknya intinya gini, Ya. suasana akan terus santai, Ya. asal pekerjaan selesai. Suasana terus santai Asal pekerjaan selesai. Ada suasana loh ya, Mhm. bukan bekerja santai. Suasana. Suasananya santai. Kalau kerja ya kerja. Tapi target tetap suasananya artinya senyum-senyum lah, saya ketawa-ketawa. Tapi kalau nggak tercapai targetnya usah marah sekali. Cenderung saya agak intonasinya pasti keras. Ya. Tapi ada semangat baru tadi saya sempat baca-baca dikit mengenai spirit Sobean ini loh Pak. Nah, spirit Sobean ini kan Ya. di saat kondisi seperti ini ada hal yang memberikan harapan gitu loh Pak. Dan titik balik kalau semuanya sudah kembali normal. Gimana tuh Pak spirit Sobean? Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini dalam Inspirasi Bali. Hari ini kita sangat beruntung dan sudah berada di salah satu kota di wilayah Bali yaitu Singaraja. Dan hari ini kita bertemu langsung dengan Bapak Bupati Buleleng yaitu Pak Putu Agus Suratnyana. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, beliau Ojan. Waduh. Punapi Gatre Pak. Ya, selamat menyimak Tribuners yang hari ini ikut menyimak acara bincang-bincang kita. Tribuners, kita sudah tidak sabar lagi akan ngulik apa yang bisa menginspirasi kita pada hari ini bersama Pak Bupati Buleleng. Sebelumnya Pak, boleh kita buka masker dulu? Oh iya. Ya, karena ini masih suasana pandemi Pak. Ya, kita tetap protokol COVID Pak. Iya. Nah, ini juga bawa Sudah barusan. Di sela-sela kesibukan Bapak, terima kasih kami sudah ditemui nih Pak. Ya. Ini periode kedua Pak sebetulnya. Iya. Kami dari pertama kali Bapak terpilih kami ya baru juga Tribun Bali hadir saat itu Kompas Gramedia di Bali dan Sungkara hari ini bisa ketemu Pak. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak keadaan kondisi Buleleng saat-saat ini pada saat pandemi ya? Apakah sudah mulai new normal atau memang masih harus ada yang dibenahi lagi Pak untuk kedepannya? Saya lihat berdasarkan data ya. Jadi di Buleleng itu di awal tingkat penyebarannya walaupun jumlah penduduknya hampir 4 kali Jemberana ya, 3,5 kali Jemberana. Di awal kita berada di bawah sekali, jadi penyebaran di ranking 8, masih sedikit sekali. Kita lakukan dengan tertib karena ini sinergitas antara seluruh stakeholder ya itu bekerja bau-membau. Jadi penyemprotan oleh SKPD sampai hari ini dari bulan Maret enggak berhenti terus disinfektan terus jalan. Kemudian kita pernah ada persoalan transmisi lokal di Bondalem ya, di Bangli dan Singaraja jadi sorotan. Bahkan pernah orang kalau dari Singaraja jangan terima masuk zona merah. Kita bau-bau
menciptakan sebuah keadaan dengan peran desa, dengan seluruh komponen masyarakat, dengan regulasi juga di desa. Kita berhasil menyelesaikan masalah ini dalam 1 bulan. Satu bulan setengah ya, hampir 6 minggu kita selesai. Bahkan sampai saat ini kasus positif di Bondalam udah hampir tidak ada. Nah, berkurang terus sampai pernah yang dirawat cuma 4 orang. Udah mau selesai, saya pikir selesai. Kemudian new normal. New normal terjadi interaksi orang-orang yang datang lagi. Seperti truk-truk yang bawa angkutan dari Jawa. Ini banyak terjadi transmisi keluarga, ya. Tinggi sekali angkanya, sampai ratusan yang terkontaminasi, ratusan. Kita kembali bekerja keras untuk bagaimana menjaga ruang-ruang ini dan menegaskan tentang protokol kesehatan dengan keras. Syukur saya punya Pak Dandim, punya Kapolres, punya Pak Kejaksaan, itu bahu-membahu bekerja membantu saya. Termasuk rektor unik saya juga, Pak Prof. Jampel. Jadi bersinergi semua, keras. Nah, ada klaster-klaster di Sabungan Ayam misalnya, Tajen. Ini banyak terjadi, sehingga kita ambil langkah-langkah stop Tajen. Stop Tajen ya? Stop Tajen, tidak ada Tajen kita. Nah, ini rupanya keras begini berhasil, di samping dengan peranan Bupati juga tentang denda pakai masker kan. Berhasil, nah sampai sekarang sudah mulai menurun dia, stuck lah minimal di angka 40-50 stuck. Nah, tapi kita terus waspada ya. Dari pernah kita udah zona merah, sekarang udah zona kuning, nah, belum zona hijau. Tapi beberapa wilayah, kecamatan ada sudah hijau. Nah ini yang kita terus upayakan. Yang penting kesabaran kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mengedukasi masyarakat, ini kan persoalan-persoalan yang tidak bisa cukup disampaikan, tapi diberi contoh. Nah contoh kayak masker nih. Kalau pejabatnya atau siapa nggak pakai contoh, masyarakat tambah berontak nggak pakai. Nah, ini yang masalah. Kemudian ada juga efek euforia pada saat Jering SID mengatakan tidak ada corona. Wah ini implikasinya di saya banyak nih. Di anak muda banyak yang goyah, agak percaya. Tapi saya jelaskan jangan. Ini beda. Ini kajian ilmiah yang kamu harus ikuti. Mau nggak akhirnya? Nah sekarang Astungkare, adik-adik kita, orang-orang tua kita semua mulai tertib pakai masker. Walaupun ada beberapa yang tidak tertib, itu bisa diturunkan jari. Nah, di klaster-klaster judian, Tajen, dikejar betul oleh Pak Dandim. Di mana ada Tajen dikejar. Nah, tapi namanya orang nyolong ya pasti bandel ada aja, cuman kita berupaya kejar. Nah, itu sisi penyebarannya. Sisi ekonomi tentu menjadi beban berat buat kita, karena dulu Buleleng itu masih sifatnya pertanian dan mengekspor tenaga kerja. Mengekspor ke Denpasar. Banyak orang Buleleng kerja di Denpasar. Sabtu dia pulang. Tanggal awal bulan dia pulang, bawa gajinya untuk ngasih orang tuanya, bahkan anaknya. Bahkan ada yang bapaknya Denpasar, anak istrinya di sini. Nah, ini yang kira-kira menyebabkan masalah baru buat kita. Kalau lihat dari struktur ekonomi Bulelengnya sendiri, di bulan 6, 7, 8, 9 ini terbantu oleh panen cengkeh. Panen cengkeh. Cukup dibantu ya, walaupun murah, tapi minimal dia banyak adik-adik kita yang kerja di hotel akhirnya kerja ngarap cengkeh. Minimal cengkehnya sendiri gitu. Sehingga sampai bulan 10-11 ini Buleleng masih belum begitu terganggu. Saya khawatir di bulan 12 habis stok cengkehnya, ini yang persoalan pasti baru lagi. Ya tentu itu kan perlu kita sikapi bersama ya Pak ya. Memang suasana kondisi COVID yang seperti ini
Ya tentu semua daerah merasakan itu Pak ya. Iya. Tapi ada semangat baru tadi saya sempat baca-baca dikit mengenai spirit sobean ini loh Pak. Nah spirit sobean ini kan Iya. di saat kondisi seperti ini ada hal yang memberikan harapan gitu loh Pak. Dan titik balik kalau semuanya sudah kembali normal. Gimana tuh Pak spirit sobean? Jadi kata sobean itu adalah kata dari orang-orang dulu ya, utama ibu saya. Setiap menjelaskan barang yang bagus, produksi pertanian yang bagus, dia bilang ini sobean nih. Sobean ya. Kalau artinya sobean itu artinya kalau jelek bisa dikembalikan. Oh. Jadi merupakan hasil kurator barang yang bagus gitu. Nah kebetulan saya ingin membuat dictionary tentang buleleng, sobean buleleng, artinya mana yang paling bagus, paling enak di buleleng. Baik itu nanti ada layout set plan pura mana paling bagus. Kemudian sioba mana paling enak. Macam-macam lah kopi apa paling enak. Nanti kita akan buat dictionary dengan baik. Dan objek-objek pariwisata yang patut dikunjungi mana saja. Yang mudah-mudahan ini bisa menjawab, menjadi dictionary dan menjadi guidance buat yang datang ke Buleleng. Kalau mau cari mangga asli, matang di pohon, cari dagang yang ini. Yamin, gitu. Dia punya branding sobean. Itu sekarang kita lagi inventarisasi berapa jenis yang hal bisa dimasukkan ke list sobean. Jadi artinya ini ada tim khusus yang mengkurator pedagang ataupun hasil-hasil yang terbaik gitu. Iya, misalnya ada durian hasil hasil pesta durian, festival durian, bagus ya, itu ikut misalnya contoh begitu. Belakangan ini ya tadi Pak, kondisi COVID membuat banyak spirit yang juga turun karena ekonomi yang melemah. Dengar kan Pak Bupati ini biasanya masak-memasak. Masak-memasak nih. Ya apa memang Pak Bupati sudah hobi memasak dari masih muda atau seperti apa? Ya, ini bagian dari kegiatan saya ya. Ya. Jadi kalau saya bangun tidur jam 4 itu pagi, rutinnya bikin kopi sendiri. Ya, karena baru belum ada bangun. Dan menggoreng tempe sendiri, itu rutin dah saya. 4:30 pembantu bangun, baru nanya, Bapak masak apa? Saya jelasin masak ini bumbunya ini, udah ngerti udah dia. Masakin. Kadang-kadang kalau ada waktu saya ikut masak. Gitu. Tiap hari hampir begitu. Memang bagian keseharian saya. Saya suka masak memang. Tangan ini tidak pernah lepas pegang sendok masak. Sehari. Jadi banyak hal, banyak macam-macam jenis masakan yang saya. Jadi kunci memasak itu adalah konsistensi kita. Jadi kalau konsisten bumbunya konsisten terus, berarti kita bisa masak. Hanya bisa buat, lain lagi dengan bisa masak. Oh. Ya, kalau hanya bisa buat, mungkin hari besok lain rasanya lagi. Oke. Saya dengar sampai pernah masakin Ibu Mega. Oh iya, itu Kok saya. bisa gitu loh Pak? Satu bagian saya, pengabdian saya kepada Ibu. Kedua juga kita juga masak orang yang hebat mau masak masakan kita kan bangga kita. Ya, banyak menteri-menteri juga kalau datang Ibu selalu menunjukkan masakan Bali nih, Pak Agus nih enak nih. Gitu. Jadi bukan Bu Mega aja, menteri-menteri juga banyak. Menteri-menteri juga ya. Kalau seumpamanya dalam kondisi COVID nih Pak, ada nggak resep masakan yang ya istilahnya masakan rumahan pengisir gitu yang bisa memberikan ya lebih stamina gitu. Kalau masalah bumbu masakan Bali itu bumbunya udah kencang. Sudah merupakan jamu itu. Sudah jamu. Ya? Ada lengkuas, ada kencurnya, ada mericanya, macam-macam itu bagian dari masakan bumbu Bali itu. Jadi komplit ya dalam masakan Bali itu bisa dipakai. Dan saya yakini bumbu Bali yang bahasa genep itu bisa memberikan kekuatan buat fisik kita. Kayak saya terbiasa ya, tiap hari masakan Bali. Jadi Astungkari sih saya sehat terus ya. Astungkari. Ya. Nah itu dia Tribuners.
beliau di sela kesibukannya memimpin Buleleng, beliau tetap menyempatkan diri untuk juga memasak ya, sesuai dengan hobi ya. Tentu sekarang memasak di rumah jadi lebih sehat ya. Iya, Jadi kalau saya makan di luar cepat sekali sakit tenggorokan saya. Saya masak tidak pernah pakai MSG. oh, Jadi kita murni masak yang cuman sehat. hanya Nggak boleh pakai MSG nggak boleh. MSG. Jadi biar benar-benar dia sehat gitu. Iya, 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 iya. Kelemahannya gitu kalau saya makan di luar saya sakit tenggorokan. Langsung ya, sensitif gitu Pak. Iya, iya. Nah, Tribuners, untuk segmen pertama pembukaan dulu nih Pak. Nanti kita akan lanjut ke segmen kedua ya. Kita akan kulik lebih dalam. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini dan masih bersama Bapak Bupati Buleleng, Pak Agus ya. Ya, Ojan. Agus, ini kan semua orang tahu Bapak sebelum menjabat sebagai Bupati juga menjabat sebagai anggota Dewan. Ya. Dan tentu perjalanan itu kan nggak mulus nih Pak. Ya, bisa berbagi Pak dengan masyarakat, ya dengan Tribuners dimanapun berada ya. Emang apakah Bapak terlahir langsung menjadi ya ibaratnya sugih gitu, atau memang harus melalui masa perjuangan hingga Bapak menjadi seperti sekarang Pak? Ya, awalnya saya minta kuliah di kedokteran ya. Tapi nggak diterima saya di kedokteran Dayana, sehingga setahun itu saya tidak kuliah. Tapi saya senang lihat orang membangun rumah. Karena waktu itu saya tinggal di Jalan Nangka, orang lagi membangun rumah. Jalan Nangka Denpasar? Ya, daerah baru berkembang waktu itu. Daerah Subroto baru berkembang. Ya, akhirnya bergaul sama tukang-tukang di sana. Sehingga dalam keterpurukan saya itu, saya memutuskan akhirnya untuk mencari Fakultas Teknik Arsitektur. Akhirnya saya kuliah di Fakultas Teknik Arsitektur, ya, di Udayana kan. Ya. Kemudian dalam perjalanannya ternyata nih kuliah arsitek ini kuliah yang mahal. Karena butuh biaya gambar, mesin gambar waktu itu kan, dan kuliahnya berat, ya, malam bikin tugas segala macam. Kemudian mulai tahun kedua, ayah saya mulai sakitnya keras, jadi dari PNS kan, keras sehingga pada tahun keempat akhir mau ujian kelima, ayah saya meninggal. Dan saya nggak punya biaya kuliah, nggak punya biaya kuliah. Tapi saya pandai bergaul ya, karena teman saya banyak sekali. Saya tuh suka kalau di kampus suka ngelawak. Kalau saya datang ramai orang nonton, kayak pelawak gitu, stand up comedy. Ya. Ramai, karena nungguin saya datang gitu. Kemudian semester 5 itu karena saya bergaul di lingkungan tukang-tukang itu mulai belajar menggambar rumah. Kemudian semester 6 saya sudah mulai memborong rumah. Semester 6 ya? Iya, semester 7 ketagihan. Karena udah dapat penghasilan ya. Ketagihan, kemudian enggak lanjut kuliah. Semester 7? Iya, enggak lanjut kuliah karena sudah sibuk sekali karena banyak pekerjaan. Serius bekerja, bangun. Kemudian puncaknya itu tahun 87 puncaknya. Saya mulai dapat proyek besar. Proyek besar? Ya, hotel besar. Padahal kalau waktu itu umur saya masih 24 tahun. Gitu. Mulai dapat proyek hotel, ya. Orang mungkin umur 24 nggak seberani saya mengambil sebuah proyek besar, apalagi dengan belum tamat, kemudian kemauan saya tinggi, tapi experience-nya lumayan ya, karena sering diskusi sama tukang-tukang.
dibantu, ingat sekali sama tukang-tukang dibantu. Ayo saya bantu Bapak yuk, ambil aja kerjaannya, ambil. Tahun 87 saya ingat sekali pertama kali punya proyek di Kute yang besar. Yang kecil sebenarnya banyak-banyak. Saya ya dulu tidur di bedeng tukang. Hidup saya susah sekali. Karena nggak punya uang. Tidur di bedeng-bedeng Kute. Dulu saya bikin rumah tahun 85 itu masih nginep di Tajur, rumahnya Pak Suwardana Lingge. Tidur di bedengnya, di gudangnya tidur. Dari Denpasar, gambar, besok ngukur-ngukur, kasih tukang kerjaan mandor, pulang lagi ke Denpasar. Mulai begitu saya kerja, banyaklah kisahnya saya kerja. Kan tahun 87 dapat proyek besar mulai. Kemudian tahun berikutnya kok saya mulai jadi kontraktor yang pro. Jadi sudah umur 27 tahun. Udah punya kantor sendiri? Udah, 27 tahun udah punya kantor saya. 27 tahun saya sudah pro, sudah ngelawan musuh saya ini. 27 tahun musuh saya Tunas Jaya. Oh, Tunas Jaya. Gua musuh saya itu. Aduh. Makanya kalau ada orang bilang saya temenan dengan saya, salah besar, musuh saya itu. 27 tahun bayangin ya. Udah berani saya bermusuhan melawan kontraktor sekelas Tunas Jaya. Kemudian tahun umur 27 tahun, ya saya sudah naik Mercedes. 27 tahun? Mobil saya Mercedes. Udah Mercedes, baby Benz. Umur 22 tahun saya masih naik Honda. Naik Honda. Kecret ya. Honda Astrea ya. Astrea. Super Cup. Tapi dulu kalau di kampus saya kuliah tahun 82 itu, kalau saya masuk kampus, baru masuk orang tahu saya datang. Kenapa itu? Motor saya RX, sudah di tune up habis. Jadi kalau saya datang terbang. Kan Super Bowl Jalan Goris. Iya. Terbang. Pokoknya saya ada datang. Oh gitu ya. Mungkin banyak yang doain saya biar masalah motor saya. Beneran. Terus hilang motor saya. Hah? Hilang? Hilang di kampus. Hilang di kampus? Iya, hilang di kampus. Bandel. Sampai sekarang saya suka ngebut kok. Makanya sekarang koleksi. Kalau otomotif udah usah ngelawan lah. Oh, iya. Saya tahu A sampai Z otomotif. Gitu ya? Kalau ngelawan sama otomotif rugi. Iya. Karena saya suka otomotif. Tapi gitu, beli barang jelek. Nanti dibangun. Kombi ada jual bakalan 30 juta. Saya gosok pelan-pelan. Sampai jadi banyak ya. Itu Safari saya beli ada 25. Ada 27,5, saya beli setiap bulan, saya kumpulin jauh banyak mobil saya sekarang. VW-nya punya 20-an, karena saya gosok, perbaiki. Saya lihat orang ada bengkel awalnya, beli spare-nya nggak bisa. Terus tak punya, diusir dari tempatnya kerja. Terus saya kontrakin tanah 10 tahun, beliin spare, las. Saya ajarin dia, ngajarin ngecat pelan-pelan. Ngajarin bikin VW ini begini karakternya karena saya ngerti kan. Sampai sekarang dia udah mampu ngecat hardtop. Hardtop paling berat ya, hardtop paling berat ya. Kalau Denpasar orang ngecat hardtop 100 juta. Saya cukup 30 juta udah bagus sekali mobil saya. Oh iya. Iya, saya banyak punya hardtop. Seneng saya. Tidak sombong, seneng. Kalau sombong mungkin buat Ferrari saya. Enggak, saya sombong. Iya. Mampu saya beli kok, orang saya pekerjaan saya banyak ya ada. Iya. Nah kemudian tahun 91 saya berkeluarga. Saya udah beli baby Benz ya, Mercy baru waktu itu. Udah naik Mercy saya. Jadi udah mulai kencang bisnis saya. Kerja keras terus ya. Sampai tahun 94 dalam perjalanan ada didera, ada tight money policy, proyeknya nggak dibayar, wah macam-macam. Tahun 93-94 saya mulai belajar properti. Belajar itu karena terpaksa. Saya punya ipar bikin properti bangkrut. Saya ambil alih karena uang saya dipinjam. Saya ambil alih, saya kerjakan. Tahun 97
98 hanya sampai yang 3 tahun perusahaan itu, saya udah punya properti terbesar di Bali. Green Quarry saya punya tuh. Oh gitu. Iya. Berapa Jadi saya punya uang bukan karena jadi bupati. Oh, Saya emang pengusaha besar gitu loh. Iya, Sombong dikit lah boleh iya, ya. iya. Boleh banyak juga. Iya boleh memang saya ketua DPD RI Bali. Iya, iya. Saya ketua DPD RI Bali. Jadi saya pengusaha properti. Jadi memang saya orangnya kerja keras. Saya kerja dari jam 4 pagi sampai 11 malam. Non-stop. Saya orang kerja nggak bisa diam saya. Sekarang jadi bupati nggak bisa diam. Pagi jam 6 nyari saya udah susah udah. Udah ke bengkel, ke proyek, sama sih ngerjain proyek. Proyek pribadi saya karena suka. Ya, ya, ya. Terus tahun udah perjalanan tahun 90, kalau nggak salah 96 97 itu saya lihat orang-orang di kampung saya itu punya cengkeh tapi nggak bisa jual. Di mulai 95 itu ya, dikip oleh BPC. Saya dari pengusaha karena kasihan, saya kasih minta beras ke kampung, orang-orang kampung saya kerja nyupir truk saya. Tuh waktu tahun itu saya udah 50 punya truk. Iya, tahun 93, 92 itu saya 50-an punya truk udah. Pabrik kayu saya punya. Senang saya. Kalau yang gitu-gitu saya senang ya, berputar-putar itu kali ya. Pabrik benso itu saya udah punya tahun 92 udah punya saya. Nah, dari itu saya bukan tertarik, ada perlawanan dalam diri saya. Sebenarnya zaman itu kan boleh dikatakan pengusaha tidak ada yang berani ikut PDI. Pasti Golkar. Kalau nggak gitu nanti habis. Habis. Saya pun waktu itu tidak berpartai, tapi minimal kolega saya banyak teman-teman Golkar karena emang eranya begitu kan. Nah, tapi nggak berpartai saya. Kemudian tahun 90 Kongres PDI di Bali, sebelum Kongres itu kalau nggak salah 97 itu ya, saya mulai aktif untuk besarin partai PDI di Buleleng. Karena saat itu partai di Buleleng itu lagi, maaf ini, lagi tertekan, intimidasi, maaf ini memakai orang-orang, maaf ini, ya sekarang udah aman. Orang-orang dari Tandakan, dari Citape, masih perang gitu. Saya bantu dari Denpasar dengan finansial, dengan truk banyak kampanye. Truk saya kalau bisa 30 ke Buleleng. Oh gitu. Ngangkut-ngangkut anak kampanye itu, kemudian macam-macam lah saya gerakkan mereka, akhirnya euforia bergerak. Nah sehingga kuat PDI-nya. Tahun 99 saya tawarin masuk DPR. Dan saya pikir apaan nih DPR? Ya udah, daripada ini jadi aja saya langsung ke calon nomor 1 kan. Disuruh saya ke Jakarta DPR RI, saya nggak mau. Kan saya kerja kan di DPR. Akhirnya kerja di DPR. Bingung juga. Karena saya terbiasa kerja rutin. Melihat kerjaan yang kadang-kadang rame. Dulu DPR tuh ngantornya jam 9 sampai jam 2. Saya setiap hari kerja loh. Rapat-rapat dengar pendapat lagi. Kalau kita berani nggak masuk dikritik sama LSM segala macam kan. Kunjungan kerja juga jarang dulu kan. Sehingga di sana kesempatan saya belajar pemerintahan kan. Nah, begitu tahun 2002 ya, ada pemilihan gubernur. Saya masih kecil sekali, saya muda sekali. Dipaksa oleh Pak Corat Madi untuk menjadi wakil beliau maju jadi gubernur. Nggak ngasih dia berarti kedua kali. Wah saya udah bilang enggak dicari sama Pak Pusyoga harus dampingin Pak Corat Madi. Karena suara di DPR itu kompak, kan dulu pemilihan DPR. Banyak yang dukung saya gitu. Karena seneng dengan gaya saya di DPR, bantu teman, banyak teman, bergaul, seneng. Nah akhirnya tapi Bu Mega bilang memberikan Pak Dewa Brate menjadi DPR gubernur lagi sekali. Karena Pak Dewa Brate berjasa mengizinkan Kongres di Bali. Sudah difoto saya. Udah difoto, jadilah
Akhirnya jadilah Alit Trakan wakil gubernur dadakan. Alit Trakan. Iya, padahal waktu itu saya ditelepon di Jakarta sama Pak Taufik. Agus akan ada perubahan rekomendasi, nggak usah deh. Akhirnya Corak Nadi tidak jadi, tetap diberarti wakilnya Alit Trakan. Karena saya nggak mau dipaketin sama siapapun, karena saya mau baru ikut partai, malu, belum berkeringat kan. Nah berikutnya ada pemilihan bupati di Buleleng. Anak-anak di Buleleng itu semua nyari saya untuk jadi bupati. Dicari saya sama Pak Komang Sudarmaji untuk, udah saya dia dulu, saya jadi bupati. Pak Bupati nggak usah. Memang saya nggak mau. Itu umur saya cuma 36 tahun ya. Akhirnya Tuhan berkata lain, Pak, siapa namanya? Pak Bagiade yang menang. Saya terus jadi DPR. Singkat cerita, waktu Pak Mangkupasti ke jabatan kedua, Puspoyogo maju jadi gubernur. Paketnya saya lagi. Oh begitu. Iya, sudah dandan mau foto. Mau mulai share sosialisasi ke bawah. Bu Mega langsung potong. Berikan Pak Mangkupasti lagi sekali. Tapi Puspoyogo biar nggak ngambek, diambil jadi wakil. Tadinya udah nggak mau. Pertama kali tuh, yang kedua pada saat Pak Puspoyogo ngelawan Pak Mangku, Pak Puspoyogo ngajak saya, biar mau, dipaksa saya. Saya baru 3 bulan jadi bupati Buleleng. Gitu. Akhirnya ada permainan gimana, nggak diberikan sama Bu Mega, nggak boleh. Dipakailah di Sukrawan. Kalau saja saat itu Puspoyogo sama saya pakainya mungkin beda, Bali mungkin beda. Mungkin saya udah baru 3 bulan jadi bupati Buleleng. Nah, saya cuman nggak sombong, saya cuman pikir sahabat saya itu sahabat-sahabat setia, sahabat lama Puspoyogo, sahabat yang sayang sama saya. Nah, akhirnya ya jadi bupati, ya saya jalani, ya saya drive, saya nggak bisa keras, karena karakter saya beda. Mau cepat nggak bisa cepat, karena kepala dinasnya masih lambat. Ya secara bertahan, cuma yang saya berikanlah edukasi kepada masyarakat bahwa mari kita kerja yang baik. Di Buleleng dari disclaimer langsung bisa WTP, langsung WTP. Terus pembangunan jalan di desa dibangun semua. Masyarakat senang lah ya. Dan mulai tertib, itu yang paling senang buat saya. Kadang-kadang orang membangun dilihat hebat di bupati, tidak ada pembangunan, enggak juga. Tapi kalau masyarakatnya tertib, nyaman, itu juga keberhasilan gitu loh. Bahagia ya. Iya, saya senang saudara saya di Baliage, mereka udah sadar bahwa sekarang jadi pemerhati lingkungan, ada yang diskoner, kan senang, bangga saya. Itu aja kebanggaannya. Kalau perusahaan, saya masih kerjakan. Saya punya hotel banyak, karena saya memang pengusaha sebelumnya. Masa saya potong usaha saya gara-gara bupati, nggak tetap jalan. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan dari PPATK, kok ini putaran uangnya kenceng. Ya harus saya jelasin, ini bisnis. Nah, jadi itulah saya nikmati hidup itu. Mengalir, tapi saya terus kasih ide-ide. Nah sekarang kebetulan tahun ini ada COVID seperti ini, ada rencana pemulihan ekonomi. Ada dana anggaran besar dari pusat untuk dikerjakan di daerah. Pusat drive betul ini untuk kencang pembangunan Buleleng. Dulu shortcut kan ide saya. Saya punya ide, bukan siapa. Kan nggak mungkin dibangun segera kalau nggak upaya, sudah bertahun-tahun saya upayakan gitu loh. Ya, tapi harus senang lah masyarakat Buleleng bisa ada shortcut. Pak Gubernur bagus, baik juga, membantu, mensupport ya. Terus sekarang ada rencana pembangunan bandara. Mudah-mudahan sekarang yang terpenting buat kita, saya jadi bupati, biasa menjaga ruang-ruang Buleleng biar nggak hancur, itu aja. Berapa areal-areal yang untuk hutan, yang menjaga ekosistem kita.
Sekarang bupati belajar begitu, nggak harus belajar membangun sekarang, belajar menjaga. Ketika hand grip-nya itu, tantangannya itu adalah aksesibilitas sudah dikerjakan seperti sekarang ada shortcut ke depan, ada bandara. Sekarang terbalik, kita ngerem menjaga jangan sampai lingkungan kita rusak. Gitu. Daerah saya udah punya farming plan, saya jaga betul farming plan-nya, jangan sampai nanti semua bekerja di sektor jasa saja. Lupa sama basic-nya. Apalagi dengan kondisi. Nah itu yang berat sekarang justru. Membangunnya nggak berat lagi sekarang. Membangunnya yang beratnya itu menjaga lingkungannya. Ini kan sudah 2 periode nih Pak. Ya, 2 periode dan banyak yang sudah dilakukan. Tapi tentu mungkin Bapak punya impian yang belum terwujud gitu loh Pak. Atau setelah 2 periode ini mau kalau kita bilang tidak, masyarakat akan bilang saya munafik, ya enggak? Tapi dari hati saya yang paling dalam, saya sudah menyiapkan diri saya untuk membangun perusahaan saya kembali. Yang saya tinggalkan mungkin tidak 100% saya tinggalkan, 60% saya tinggalkan, 40% masih jalan. Untuk kembali saya tata lagi. Ini berat buat saya. Saya juga masih melihat, mudah-mudahan nanti yang ganti saya itu orang yang paham sama lingkungan, orang yang paham sama arah perkembangan ekonomi, orang yang bisa mendistribusikan kesejahteraan dengan baik, dengan peningkatan kualitas SDM dan lain sebagainya, mudah-mudahan. Saya hanya berdoa begitu, jangan sampai ini Buleleng yang maaf ini notabene tahun 10 tahun yang 8 tahun lalu saya ambil dalam keadaan maaf identik dengan premanisme ya, kepala dinas dicari-cari preman ya, kemudian maaf ini rumah dinas pakai pelihara ayam, itu kita bisa perbaiki ya. Kita bukan tidak suka, bagi saya tidak ada preman, sahabat semua. Mereka kan hanya tampil dengan tato badan besar. Kalau kita ajak diskusi baik-baik, dia orang baik-baik semua kok. Begitu ya. Iya nggak ada itu, saya nggak ada preman, semua sahabat ya. Cuman sekarang tinggal manajemen komunikasinya saja, ya nggak. Kadang-kadang kan yang jadi preman justru pada daerahnya. Iya ngotakin premannya, dia pelihara ya jelas. Iya ngotakinnya di sana. Makanya jangan diajarin jelek-jelek. Demokrasi pun harus dibuat setransparan mungkin. Biarkan masyarakat menilai, beri kesempatan. Nggak ada masalah kan? Kenapa? Asal jangan memaksakan kena. Yang sulit kan ketika memaksakan kena, kan gitu aja. Wah, luar biasa sekali. Ya Tribuners, itu dia bincang-bincang kita di segmen kedua. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tribuners, kembali lagi bersama saya Ojan dan masih bersama Bapak Bupati Buleleng. Aduh, ini di balik layar tadi tuh saya nggak kelihatan Pak di kamera tadi. Ratu mau ikut gitu. Iya. Nah, ternyata ya seperti yang saya dengar Pak, memang Pak Bupati itu ya selalu santai, selalu rileks, malah ini semua yang hadir semua bisa segigitan ketawa. Ya, gitu. Yang jelas saya jadi pejabat nggak mau ditakutin. Yang maksudnya orang takut. Tapi kadang-kadang pada satu sisi tertentu saya galak. Galak saya. Kalau saya galak orang pasti diam, langsung diam. Diam semua. Ada saya saat galaknya, tapi lebih banyak santainya. Pokoknya intinya gini, suasana kan terus santai, asal pekerjaan selesai. Suasana terus santai, asal pekerjaan selesai. Ada suasana loh ya, bukan bekerja santai. Suasananya santai. Kalau kerja ya kerja. Tapi target suasananya artinya senyum-senyum lah, saya ketawa-ketawa. Tapi kalau nggak tercapai targetnya usah marah sekali. Cenderung saya agak intonasinya pasti keras. Tapi tidak pernah mukul, nggak akan. Emang keseharian saya melepas menaikkan imun saya dengan
perbaiki mobil, naik motor gitu. Saya tapi udah menurun sekarang kelasnya. Dari motor besar, terus menjadi trail, terus saya jadi Vespa. Sekarang udah NMAX, turun terus kelasnya. Kan jadi lebih praktis terus. Vespa masih ya. Cuman kadang-kadang kalau pakai tanjakan berdua kan nggak kuat dia. Ya kadang-kadang ke Denpasar naik motor Royal anak saya. Jadi turun kelas ya pokoknya, nggak kuat. Banding Harley nggak kuat lagi. Dulu motor saya, Harley-nya yang udah di tune up ya, jadi sudah custom. Jadi gitu motor saya. Jadi saya dulu naik motor gigi 3 sliding biasa nikung. Sliding. Nikungnya iya sliding. Nakal saya dulu. Dulu saya pakai BMW K 1200, kalau nanjak ke Bedugul wheelie biasa. Saya tikungan wheelie naik ban depan. Jadi biasa. Sekarang udah mulai agak takut, agak takut dikit sih. Senengnya sih masih ya. Ya sekarang saya paling naik ATV ya. Naik ATV. Lebih aman lah ya. Nanti saya undang teman-teman untuk ayo kita ke hutan yuk, ke Bali Barat. Ayo. Di sana ada siamang banyak ya. Yuk, kemarin saya main ke Bali Barat, lihat satu hotel di sana. Saya lihat, waduh, hotelnya penuh. Kan zaman Covid ini penuh dia. Penuh siamang. Penuh siamang. Lapar siamangnya jadi. Iya, jadi kita punya kekayaan banyak sekali. Siamang itu monyet besar yang hitam. Betul. Nah begitu. Ya memang suasana Covid begini kita berat sekali. Harus bisa menahan emosi kita, ya. Kemudian santai berpikirnya. Bagi saya berat sekali memang jadi kepala daerah. Mau kemana arahnya? Nggak ketemu. Proyeksinya nggak bisa saya perkirakan seperti apa ke depan. Susah menghitungnya. Nah, tapi saya lihat kok tiap hari jam 9 saya intip berita kapan vaksinnya, selalu gitu aja. Betul. Ya. Sekarang katanya udah vaksin yang di China, yang di Inggris sudah akurat, sudah ada. Senang lah udah teruji, senang mulai ada harapan. Bulan apa ya? Mungkin bulan apa yang cepat, bulan 3, bulan 6 lah. Mulai normal. Mudah-mudahan ya. Ya intinya dalam kesempatan terakhir saya minta kepada masyarakat untuk sabar, tenang, memang berat memang. Orang bisa ngomong aja gitu bisa. Semua bukan saya aja, semua kita harus bersabar, tenang. Ya mungkin yang dulu makan daging sepotong, sekarang setengah potong lah gitu. Kita kurangin ya. Tapi kan kita masih bisa dengan nutupi dengan sayur-sayuran dan sebagainya. Makanan dikurangi karena memang bisa menjaga irama pengeluaran dengan baik. Ya. Demikian Tribuners ya, hari ini kita sudah menyambangi Pak Bupati Buleleng ya. Banyak cerita dari mulai beliau semasa muda hingga sukses ya, dan sampai dengan hari ini tetap menjaga imunitasnya dengan tetap ke bengkel ya. dan masak ya, santai. Itulah sekilas cerita tentang beliau yang tentu kita Tribuners dimanapun Anda berada masih tetap penasaran. Kita tadi sudah dijanjiin sama Pak Bupati ya, suatu saat sama Ratu nanti ya, kita main-main ke depan ke sana ya Pak ya. Minggu depan. Sambil lihat rencana bandara. Kita lihat rencana bandara ya. Sekarang ini tentu masih dalam proses ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Astungkare semua bisa cepat terselesaikan. Ya. Demikian Tribuners, sampai bertemu lagi dengan Ojan dalam Inspirasi Bali bersama Tribun Bali. Tribuners, bye-bye. Bye-bye. Kita tutup, Rama Santi. Om Santi. Mai, mulai.